sebelumnya terima kasih pada teman-teman karena telah meluangkan waktunya untuk hadir di sesi bimbingan kelompok hari ini. Sebelumnya, bagaimana nih kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sangat luar biasa. Nah, karena di sini kita belum saling mengenal ya, di sini kita akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, izin perkenalkan nama Ibu Kania Mutahodiana. Nah, di sini Ibu sebagai konselor yang akan memimpin pada sesi bimbingan kelompok hari ini. Selanjutnya boleh memperkenalkan diri tersebut. Perkenalkan, nama saya Fadila Mania dari IPS 5. Perkenalkan, nama saya Aspa, IPS 2. Perkenalkan, nama saya Naswa Karsa dari IPS 1. Perkenalkan, nama saya Aulia dari kelas IPA 5. Perkenalkan, saya Jana dari 10 IPA 2. Perkenalkan, nama saya Siva dari 10 IPA 1. Perkenalkan, nama saya Rana Yudina dari kelas 10 IPS 4. Perkenalkan, saya Gipani Rani Makila dari 10 IPA 1. Baik, karena semuanya sudah perkenalkan diri. Nah, di sini Ibu ingin bertanya nih, apakah kalian sudah tahu atau belum nih mengenai perencanaan karir? Belum ya. Nah, baik ya. Jadi perencanaan karir itu adalah di mana kita menyiapkan strategi untuk karir kita ke depannya. Nah, jadi apa sih yang perlu kita siapkan untuk mencapai karir kita di masa depan? Nah, karena dari itulah dibentuknya kelas bimbingan kelompok pada hari ini. Nah, baiknya sebelum kita masuk pada topik yang akan kita bahas, di sini Ibu akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Nah, supaya kita lebih mengenal satu sama lain, kita akan melakukan ice breaking dulu sambil menyapa gitu ya. Sambil nanti saat kita ice breaking, kita akan lakukan sambil bertepuk tangan. Siap Bu. Ice breaking seperti ini ya. Nanti kalian lakukan. Dua mata saya yang kiri dan kanan, satu mulut saya menyapa teh Fani. Seperti itu ya? Iya. Baik, sekarang kita mulai dari Fani terlebih dahulu. Oke, 1, 2, 3. Dua mata saya yang kiri dan kanan, satu mulut saya menyapa teh Fani. Dua mata saya yang kiri dan kanan, satu mulut saya menyapa teh Aspa. Dua mata saya yang kiri dan kanan, satu mulut saya menyapa teh Rena. Dua mata saya yang kiri dan kanan, satu mulut saya menyapa sejahtera. Dua mata saya yang kiri dan kanan, satu mulut saya menyapa teh Awun. Dua mata saya yang kiri dan kanan, satu mulut saya menyapa teh Hawa. Dua mata saya yang kiri dan kanan, satu mulut saya menyapa teh Syifa. Dua mata saya yang kiri dan kanan, satu mulut saya menyapa semua. Hai. Ya, pertama. Nah, baik ya. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan nih mengenai perencanaan karir. Jadi perencanaan karir ini adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara terarah dan berfokus dengan berdasarkan potensi minat, bakat, dan keyakinan serta nilai-nilai yang ada di dalam diri kita. Nah, jadi untuk memperoleh karir yang layak dan sesuai yang diinginkan, perencanaan karir ini sangat penting itu ya, untuk sebagai suatu aspek yang penting. Karena itu, teman-teman jangan sampai tidak memiliki perencanaan karir. Nah, baik, di sini Ibu ingin bertanya, kalian tahu nggak kenapa pentingnya perencanaan karir? Saya Ibu. Boleh. Supaya kita itu ada motivasinya gitu untuk belajar, karena kan kalau kita sudah merencanakan karir untuk kedepannya, kita itu udah tahu gitu harus ngapain seperti itu. Betul. Ada yang boleh? Supaya nggak salah jurusan Bu. Iya, betul. Baik ya, jadi di sini kalian sudah tahu gitu ya pentingnya perencanaan karir. Nah, baik ya, di sini untuk membantu kalian lebih memahami pentingnya perencanaan karir dan realita yang akan dihadapi setelah lulus SMA, di sini kita akan menonton sebuah video berjudul Kehidupan Setelah SMA. Nah, setelah menonton,
kita nanti akan berdiskusi bersama nih tentang isi video itu. Dan juga nanti siapa yang akan menyampaikan gitu apa yang kalian tangkap dari video ini. Maka secara berlaku, mulai memilih jalan hidupku sendiri, mau itu kuliah, kerja, atau DBM. Dan gue memilih kuliah karena gue peduli gue kuliah. Teman-teman gue kebanyakan pada waktu kuliah. Ada yang kuliah sekedar kuliah dan gak selesai sama jurusannya. Ada yang paksa kuliah di suatu jurusan karena kayaknya orang tua. Ada juga yang benar-benar tahu tujuan hidupnya kemana, berjuang mati-matian, dan sekarang masih masuk ke kampus sendiri. Sebagai teman gue lain ada yang beli kerja. Ada yang sekarang balik kerja di bank, tiap hari saya bilangnya itu di 2 tahun. Ada yang gak sengaja ketemu di minimarket, belum ada sekarang dulu di banyak pokoknya. Ada juga teman gue yang membeli tidak punya negara, dan sekarang kalau kemana-mana, mereka pada saya yang keren-keren. Sementara itu gue yang belum kuliah, di tengah jalan gue berpikir, apakah gue sebaiknya mau kerja tetap aja? Karena menurut gue ternyata ada sebenarnya lebih baik. Gue harus siap menerima balik orang-orang, ketika menjawab pertanyaan, sekarang gue di mana? Gue juga harus siap menahan rasa kecewa, ketika melihat orang-orang yang lebih berhasil daripada gue. Gue harus tetap optimis kalau gue bisa kuliah, walaupun itu karena yang menurut gue lagi susah. Dan gue harus tetap belajar, walaupun sedih gue menangis. Gue juga orang tua, yang masih berusia senja, dan dia mewujudkan cita-cita anaknya. Akhirnya yang gue lakukan adalah belajar dan bekerja. Kerja apa aja yang gue bisa. Gue bisa bikin video, gue manfaatin konten dan beberapa video di internet. Gue bikin video yang berbekalan. Gue juga jadi freelancer, dan jadi tugas kuliah orang-orang. Dan dari usaha-usaha itu, gue berhasil lumayan. Ya, akhirnya bisa benar-benar sepuluh dan gue kuliah, dan selalu habis buat kebutuhan rumah. Tapi gue bersyukur, sebenarnya juga orang tua gue rasakan. Sekarang bebannya terlalu berat. Dan karena tak bersetujuan, kini berhenti dengan seniman. Kehidupan setelah SMA membuka mata gue, bahwa hidup sebenarnya adalah seni memilih. Memilih mana yang mendingan. Karena pilihan apapun yang akan kita ambil, ingatlah bahwa tidak ada pilihan yang benar-benar sempurna. Dan ayah gue yang pernah bilang, enak kan, gue udah kerja, gue bisa jajan pakai gue sendiri. Dan ayah udah kerja juga pernah bilang, enak ya, yang udah kuliah, bisa nyantai di rumah. Sedangkan mereka yang udah kuliah, tanya-tanya, kapan ya, gue bisa kuliah? Bisa ya, gue keterima kerja. Untuk orang-orang yang sedang menyumbang ilmu di kuliah, sadarlah, banyak orang-orang yang tidak seberuntung kamu. Jangan menyia-nyiakan kesempatan itu paling penting. Tetap semangat, walau jurusan atau kampus yang kamu dapat tak sesuai keinginan. Dan jangan terus-terusan mengeluh atas tugas yang penuh berlebihan. Karena ingatlah, tugas-tugas itu tak sebanding dengan kerja keras orang tua yang membesarkan kamu. Untuk orang-orang yang sedang merasakan pentingnya bekerja, berhentilah membanding-bandingkan hidupmu dengan orang lain. Karena manusia itu mengandung dan dipandang. Ketika kamu melihat mereka, kamu merasa mereka adalah orang yang paling bahagia. Padahal ketika mereka melihat kamu, mereka merasa justru kamu adalah orang yang paling bahagia. Tanpa kamu dan mereka ketahui bahwa masing-masing sebenarnya punya kesenian yang tak diperlihatkan. Dan untuk orang-orang yang menunda kuliah atau sudah berjuang meraih cita-citanya, pahamilah bahwa setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Mungkin belum waktunya kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan, tapi jangan menyalahkan keadaan. Ambil hikmahnya, setidaknya sekarang kamu jadi tahu di saat terburuk, siapa saja orang-orang yang tetap setia menemanimu, siapa saja orang-orang yang terus mendukungmu, dan siapa saja orang-orang yang peduli padamu. Teruslah melangkah, berusaha sekeras yang kamu bisa, perbaiki semua kekuranganmu, dan jangan dengarkan apa kata orang. Karena yang menjalani hidupmu adalah kamu, yang merasakan sedih dan bahagiamu adalah kamu. Maka semuanya tergantung kamu, tergantung sudut pandangmu. Bagaimana cara kamu menyikapi setiap cobaan? Apakah dengan bersedih, berlarut-larut, atau malah bersyukur atas pelajaran yang kamu dapatkan, dan berusaha bangkit dari keterpurukan? Dan berdoalah, minta kepadanya supaya kamu cepat bertemu dengan waktu. Waktu yang tepat di saat impianmu berwujud. Waktu yang indah di saat kebahagiaan menyertaimu. Dan waktu yang sempurna di saat ayah dan ibu berkata, kami bangga padamu. Sudah ya. Nah, karena kalian sudah menonton videonya ya dari awal sampai akhir. Nah, ada nggak yang kalian tangkap gitu dari video ini? Boleh Kalau cerita? aku ibu mau, Iya. tadi itu sekilas saya itu
Ibu tadi tuh suka panjang ya Bu mendengar video itu, kayak banyak banget pesan yang tersiratnya gitu. Jadi seperti hidup itu adalah pilihan, dan kita juga benar ya ada yang di sini akan memilih ke jenjang mana, jurusan mana dan apa, dan di pilihan itu kita tuh harus mempertimbangkan gitu Ibu, mana baik buruknya itu lebih banyak yang mana gitu Ibu. Jadi seperti tadi kan misalkan pilihan pertama itu ada buat pembagian orang tua, buat berjasa di lingkungan sekitar, dan yang satunya lagi tuh lebih ke kayak hanya omong kosong gitu Ibu. Jadi ya seperti itu tadi, memilih pilihan yang lebih banyak manfaatnya seperti itu. Iya, ada yang mau lagi? Mas saya boleh. Berdasarkan video yang kita tonton bersama tadi itu, bahwa pesan terpentingnya itu kita tuh harus memperjuangkan hidup kita gitu. Kalaupun kita menemukan hambatan entah dalam kuliah, pekerjaan ataupun di keluarga, kita juga harus tetap berjuang gitu untuk biar kita tuh punya bisa sukses gitu. Dan kita juga jangan suka membanding-bandingin, enak ya orang lain mah udah kerja, udah sukses, karena setiap orang juga pasti punya perjuangannya masing-masing gitu. Jadi kita juga harus fokus ke perjuangan kita gitu. Ada yang ingin menyampaikan lagi? Ada, silakan Pani. Oke Ibu, kan sekarang kita masih kelas 10 ya Bu, dan kita juga tahu gitu bagaimana kehidupan nanti kuliah, terus bagaimana nanti kehidupan kerja gitu. Jadi mungkin dari sekarang kita masih kelas 10 gitu ya, jadi tahu gitu arah tujuan kita tuh, karir kita tuh mau kemana. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya. Benar ya apa yang tadi telah teman-teman sampaikan. Nah, jadi di video tentang kehidupan setelah SMA ini mungkin ada bingung harus kuliah dulu kah, atau nunda dulu setahun gitu kan, atau ada juga yang nggak mau kuliah atau kerja kah gitu kan. Nah mungkin di dalam video juga terdapat motivasi-motivasi nih agar orang yang berpikir tidak tahu mau lanjut kemana, jadi tahu gitu solusi-solusi yang ada di dalam dirinya. Nah, jadi menurut Ibu, kalian itu perlu jalani apa yang kalian inginkan atau sukai tanpa ada paksaan dari luar. Siap Ibu. Nah, di sini Ibu juga ingin menambahkan ya bagaimana sih langkah-langkah dalam perencanaan karir ini. Nah, yang pertama ini ada mengembangkan rencana karir seperti apa yang kita mau atau apa yang kita suka. Nah, lalu kita ini harus tinjau lagi nih dari bakat dan kemampuan kalian dari diri masing-masing untuk karir yang akan kalian tuju gitu. Nah, lalu kalian ini harus mencari informasi terlebih dahulu tentang karir yang akan kalian capai gitu. Nah, lalu selanjutnya kalian juga harus membandingkan nih antara minat dan kemampuan kalian, apakah sebanding atau tidak dengan karir yang akan kalian tuju begitu. Nah, lalu yang terakhir ini kalian juga harus mengikuti gitu pelatihan-pelatihan yang misalnya diperlukan dalam karir yang akan kalian inginkan. Nah, baik ya, setelah apa yang telah kita bahas dari sesi bimbingan kelompok kali ini, ada nggak kalian yang ingin menyampaikan evaluasi yang telah kalian dapat selama sesi ini? Nama saya Ibu. Baik Ibu, setelah saya mengikuti bimbingan kelompok ini Ibu, dan juga tadi yang sudah Ibu tampilkan video ya, banyak banget pelajaran yang saya ambil Ibu. Terutama kan tadi videonya mengenai setelah lulus SMA mau kuliah dulu atau mau kerja gitu. Di sana juga banyak kayak kata-kata penyemangat dan juga kata-kata motivasi yang saya dapatkan, dan juga itu membuat saya itu termotivasi Ibu. Soalnya saya ini masih bingung gitu untuk nantinya mau kuliah dulu atau mau kerja dulu seperti itu. Ya, terima kasih ya teman-teman. Nah, baik ya, baik karena sesi bimbingan kelompok kali ini kita cukup akhiri sampai sini. Terima kasih pada teman-teman yang telah bersedia untuk mengisi sesi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi